Pulau Sebatik adalah sebuah daerah yang berada di perbatasan antara negara Indonesia dan Malaysia. Secara administratif, pulau ini dikuasai oleh dua negara. Sebatik bagian utara dikuasai oleh Kerajaan Malaysia dan Sebatik bagian selatan dikuasai oleh Republik Indonesia. Ancaman keamanan di perbatasan saat ini lebih cenderung pada keamanan non-tradisional, misalnya penyelundupan narkoba karena perbatasan merupakan celah yang memungkinkan untuk dapat dilalui oleh para penyelundup untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Pemisahan wilayah Sebatik Indonesia dengan Sebatik Malaysia sesuai dengan Perjanjian Konvensi London 1891. Pulau Sebatik terbagi dua. Belahan utara seluas 187,23 km persegi merupakan wilayah negara bagian Sabah, Malaysia. Sedangkan belahan selatan dengan luas 246,61 km persegi masuk ke wilayah Indonesia di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dari luas ini, 375,52 hektar diantaranya merupakan kawasan konservasi. Pulau Sebatik Indonesia memiliki 5 kecamatan, yaitu Sebatik Timur, Sebatik Barat, Sebatik sebagai induk, Sebatik Tengah, dan Sebatik Utara. Kecamatan Sebatik Barat, Tengah, dan Utara merupakan 3 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Sabah atau Sebatik Malaysia. Bahkan terdapat rumah yang rumahnya terletak di 2 wilayah negara. Mayoritas penduduk Pulau Sebatik bersuku Bugis. Pasukan TNI dari Satgas TNI Angkatan Darat yang bertugas menjaga perbatasan Indonesia-Malaysia, selain bertugas menjaga perbatasan, juga mengawasi keluar masuknya masyarakat yang dari Indonesia mau masuk ke Malaysia maupun sebaliknya. Pelintas batas akan melalui tahap pemeriksaan di 4 pos komando yang dijaga Satgas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia Yonif 621 Manuntung. Situasi di perbatasan yang mengakibatkan banyak barang terlarang yang masuk ke Indonesia, apalagi transaksi narkotika jenis sabu di jalur tikus di perbatasan Indonesia-Malaysia. Patok semen inilah yang menjadi patok perbatasan Indonesia-Malaysia. Patok ini menjadi satu dari 18 yang menjadi batas negara Indonesia-Malaysia. Saat ini saya sekarang ada di negara Indonesia dan saya hanya 2 langkah sudah sampai di negara Malaysia. Inilah Sebatik, perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Penempatan TNI di perbatasan juga akan menjadi respon atas tantangan keamanan non-konvensional. Ancaman keamanan di perbatasan saat ini lebih cenderung pada keamanan non-tradisional. Misalnya, penyelundupan narkoba sangat memungkinkan
karena perbatasan merupakan celah yang memungkinkan untuk dapat dilalui oleh para penyelundup untuk kepentingan pribadi maupun golongan. TNI di perbatasan sebagai garda terdepan hadir dalam bentuk negara yang menjadi kedaulatan NKRI. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang sangat berpengaruh pada kedaulatan negara. Kalau kita sendiri yang menjaga dan membangun perbatasan ini, ya cukup sulit buat kita. Tetapi kalau kita selalu mengedukasikan, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder yang ada, contohnya imigrasi, bea cukai, ya karantina, pemerintah daerahnya, mari kita sama-sama membangun perbatasan ini, baik dari pembangunan infrastruktur maupun kegiatan-kegiatan ilegal, itu semua bisa kita atasi. Hadirnya tentara di perbatasan adalah bentuk wujudnya negara hadir di perbatasan bersama masyarakat. Karena tentara adalah garda terdepan bangsa dan terdepannya di perbatasan. Prajurit kita menjaga kedaulatan negara kita dengan berbagai macam kendala, berbagai macam hambatan, bagaimana dia tetap membuat masyarakat itu jiwa nasionalisme tumbuh, itu kan tidak gampang. Dan mereka butuh waktu, mereka butuh pendekatan, butuh usaha yang tidak kecil, baik dari waktu, baik dari tenaga, mungkin dari biaya, supaya masyarakat Indonesia ini yang ada di perbatasan jiwa nasionalisme tetap terjaga. Kehadiran pengamanan perbatasan dari TNI Angkatan Darat membawa dampak positif terhadap keamanan di perbatasan. Sudah banyak penyelundupan narkoba dan kegiatan ilegal yang digagalkan oleh Satgas Pengamanan Perbatasan. Diharapkan ke depan dapat lebih ditingkatkan lagi untuk pengamanan lokasi-lokasi yang dianggap sebagai pintu masuknya jalur narkoba. TNI Angkatan Darat sebagai Satgas Pengamanan Perbatasan harus selalu berkoordinasi terus dengan pihak bea cukai, imigrasi, dan kepolisian untuk memperkecil ruang gerak para penyelundup. Komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dan semua stakeholder dalam membangun nunukan. Utamanya, masyarakat di wilayah perbatasan nunukan ini selalu menjaga kedamaian dan keamanan negara dalam mempertahankan kedaulatan NKRI.